Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Setelah sekian lama, setahun lebih, saya break dari membuat konten-konten video perkerisan Nusantara. Kali ini saya akan ajak teman-teman mengulas misteri pusaka Calok Kodi kepunyaan Kek Lesap. Pusaka Calok Kodi merupakan pusaka keramat yang diagem oleh tokoh legendaris Madura, Kek Lesap. Konon, menurut cerita, pusaka ini bisa terbang sendiri ketika di medan perang. Teman-teman boleh percaya, boleh tidak ya, sebab sebenarnya pengetahuan semacam ini merupakan pengetahuan yang semi rasional, yaitu pengetahuan perkerisan yang merupakan pembauran antara sejarah faktual, dongeng, dan mitologi. Namun yang bisa kita ambil manfaat utama dari cerita pusaka Calok Kodi Kek Lesap ialah uh, ini pusaka menyimpan ambisi tinggi luar biasa seorang kesatria Madura, Kek Lesap, tercampur dengan cita-cita luhur. Apa cita-cita luhurnya? Yaitu ingin menguasai seluruh wilayah Pulau Madura guna mendesak kekuatan Belanda pada waktu itu, abad ke-18 ya. Kek Lesap sangat prihatin pada kondisi masyarakat Madura keseluruhan yang sangat terkekang oleh tindakan semena-mena penjajah Belanda. Jadi Kek Lesap sangat benci pada Belanda. Pun Kek Lesap tidak suka pada kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ada di seluruh wilayah Pulau Madura, baik pemerintahan di Keraton Sumenep, Keraton Pamekasan, maupun Keraton Bangkalan yang rajanya merupakan ayahanda Kek Lesap sendiri. Belakangan Kek Lesap diketahui sebagai titisan anak Raja Bangkalan, yaitu Cakraningrat V. Kek Lesap lahir dari istri selir dan dari kecil hidup di luar istana keraton. Untuk mencapai keinginan luhurnya, Kek Lesap berusaha sekuat tenaga menempa diri menjadi pemuda yang tangguh, punya kekuatan, kecerdasan fisik, mental, dan sosial, dengan cara ia melakukan perjalanan demi perjalanan, bertapa di tempat-tempat yang sepi, melakukan kontemplasi, guna menjadi manusia seutuhnya yang bisa bermanfaat bagi sesama. Menurut beberapa literatur, Kek Lesap pernah bertapa di Gunung Gegar, Bangkalan, pernah juga bertapa di Gua Payudan. Gua Payudan secara administratif sekarang termasuk ke dalam wilayah Payudan Daleman, Desa Payudan Daleman, Kecamatan Gulu-Gulu, Kabupaten Sumenep. Nah, cerita pusaka Sakti Mandraguna Calok Kodi kepunyaan Kek Lesap dimulai dari pertapaannya di Gua Payudan. Menurut cerita yang berkembang, pusaka ini didapatkan setelah lama bertapa di Gua Payudan. Selanjutnya, setelah mendapatkan pusaka ini, Kek Lesap bertebar diri ke hampir semua wilayah di Pulau Madura. Ia melakukan sosialisasi dan internalisasi pada masyarakat, hingga terbukti dia menjadi manusia yang bermanfaat, yaitu tabib ya. Dia mengobati banyak pasien, hampir setiap waktu rumahnya kedatangan orang banyak, dan itu cukup menyita ayahandanya yang merupakan Raja Bangkalan. Raja Bangkalan khawatir Kek Lesap akan menjadi target utama dari kejahatan pihak penjajah Belanda, karena tempat Kek Lesap sudah menjadi tempat keramaian ya, pusat keramaian, dan ayahanda Kek Lesap sangat mengetahui keinginan kuat dalam diri Kek Lesap untuk menguasai seluruh wilayah Pulau Madura. Singkat cerita, Kek Lesap kemudian berhasil menyusun kekuatan pasukan sedemikian rupa kuat, dan pada tahun 1749 Kek Lesap bersiap melakukan penyerangan ke seluruh keraton yang ada di wilayah Pulau Madura.
Pertama-tama Kelesab melakukan penyerangan pada Keraton Sumenep, dan waktu itu Raden Alza keteteran ya, tidak mampu membendung kekuatan Kelesab bersama pasukan. Raden Alza kemudian bersama seluruh keluarga lari menyelamatkan diri ke Surabaya. Penaklukan dilanjutkan dengan penyerangan pada Keraton Pamekasan. Saat penyerangan, Raja Pamekasan sedang berada di Bangkalan, perjalanan pulang ya dari Semarang. Hasilnya sama, pasukan Keraton Pamekasan tidak berhasil menghalau serangan pasukan Kelesab yang luar biasa, sangat kuat. Dan Kelesab sangat masyhur dari cerita penyerangan pada Keraton Pamekasan sebagai kesatria yang sakti mandraguna, kebal senjata tajam. Dalam perjalanan Kelesab menuju ke Bangkalan dari Pamekasan, Kelesab kemudian dirintangi oleh Raja Pamekasan, yaitu Raden Ismail atau Raden Tumenggung Aryo Adi Keromompat. Walaupun Raden Ismail sudah tahu pasukannya kalah, namun ia tidak mau menyerah diri, tidak mau Pamekasan jatuh pada tangan Kelesab, sehingga dia bertarung sekuat tenaga, namun ia harus gugur tewas di tangan Kelesab. Baru kemudian di titik terakhir penyerangan, yaitu Keraton Bangkalan. Hasilnya tidak ada beda. Keraton Bangkalan pasukannya kuat-kuat, didukung dengan kekuatan militer penjajah Belanda, tidak berdaya menghadapi hantaman serangan pasukan Kelesab. Dan pada suatu waktu tidak lama kemudian dari itu ya, Raja Bangkalan mendapatkan wangsit cara mengalahkan putranya sendiri, Kelesab, yaitu dengan mengirimkan 2 perempuan cantik dengan membawa bendera putih. Nah, di hadapan Kelesab, 2 perempuan cantik dengan membawa bendera putih itu pertanda Raja Bangkalan menyerah, pertanda Bangkalan sudah dikuasainya. Ia berpikir tinggal selangkah lagi untuk menguasai seluruh wilayah Pulau Madura. Namun ternyata tidak. Di saat di tengah-tengah kebersamaan Kelesab dengan 2 perempuan cantik itu, ternyata Raja Bangkalan bersama pasukan Keraton Bangkalan menyerang secara tiba-tiba. Pasukan Kelesab banyak yang tewas saat itu, dan disusul dengan tumbangnya Kelesab terkapar kena hantaman pusaka Kenonggolo. Konon menurut cerita, pusaka Kenonggolo sebelum dibawa oleh Raja Bangkalan untuk menyerang Kelesab bergetar mengeluarkan sinar katanya, sehingga para ahli sejarah mengambil kesimpulan kesaktian pusaka Calokothi Kelesab berakhir dengan kekalahan melawan kesaktian pusaka Kenonggolo. Namun ada versi yang lain teman-teman mengenai pusaka sakti mandraguna Calokothi kepunyaan Kelesab, di mana dalam versi ini diceritakan bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara pusaka Calokothi dengan kekalahan Kelesab dalam perang melawan ayahandanya Raja Bangkalan Cakraningrat V. Sebab menurut cerita ya dalam versi ini, pusaka Calokothi jauh hari sebelum kejadian perang itu sudah dititipkan ke seorang teman kepercayaan Kelesab bernama Pak Sirmana ya, yang hidup bertempat tinggal di sebelah tenggara dari Gua Payudan, tepatnya di Dusun Tektalang ya Pak. Dusun Tektalang, Desa
Brakung, Kecamatan Bulu-Bulu, Kabupaten Sumeneb. Nah, ini Pak Zainuddin merupakan cucu cicit dari Pak Sirmana, seorang ahli ibadah menurut kesaksian masyarakat yang mendapatkan titipan pusaka Sakti Mandraguna Cawakodi Kepunyang Kelesa. Leres ki Pak? Nikah caretah kalau yakin bening kebai sekeluarga orang karena sampean benih teken pusaka tak ada jual. Bahkan 4 tahun yang lalu bila kakek entok silaturahim kesampean sempat atanya gula katina apa Pak menadi nikah mahar gula sabun apa karena cerita berkembang masyarakat dan jawab tak usah mahar pokoknya kelar ngakin pusaka lah itu aja ternyata serandian nah boleh kan tak mahar sekalipun mahar tebusan berangkatnya haji ke Baitullah sama dia aja pun tak kira-kira sebab nikah Jerman dan kita itu pernah takut keliru secara hukum tak boleh itu. Jadi sekali lagi ini cerita tadi buat teman-teman dan menurut cerita yang berkembang juga kalau dahulu kala di masa Kenin Sembian Pak orang ngubeng aja pun orang pegawai museum kata aja efekta aja pun ke pusaka ini efekta pas bila efekta tak ada pak yang bong karena pas diceret ya pun diare sampai tak jadi tak boleh cerita mulai Pak orang ahli pencak silat memainkan keris pusaka Cawakodi nikah main di Pak Kadang ada umur satu cerita boleh saya bulan bersetengah orang yang main ganja terus orang yang ke pusaka nikah pas ketek ya Pak puing-puingnya sebagian desainnya sekarang ya Pak pas tak ambil duitnya gitu aja Pak. Nah, terlepas dari benar tidaknya cerita itu ya teman-teman, yang jelas ini satu versi sejarah yang diperkuat oleh kesaksian masyarakat sekitar Buah Payudan, terutama masyarakat Dusun Tertalang, Desa Brakung, Kecamatan Bulu-Bulu, bahwa ini diakui, cerita ini diakui sebagai kebenaran. Bahwa Kelesa sudah menitipkan pusakanya yang Sakti Mandraguna Cawakodi ke Pak Sirmana, merupakan buyut dari Pak Zainuddin. Jadi ini versi yang sangat berbeda, sekelumit namun jelas berbeda dengan versi di buku-buku cerita tentang misteri pusaka Cawakodi milik Kelesa yang katanya berakhir kesaktiannya dengan kekalahan melawan pusaka Kiai Nunggolo milik ayahandanya sendiri, milik Keraton Bangkalan yang diambil oleh ayahandanya Kelesa, Raja Bangkalan Cakraningrat V. Memang ya teman-teman, dalam dunia perkerisan, terutama untuk memahami seluruh sejarah keris, kita seringkali didapatkan kesulitan demi kesulitan dalam pengambilan kesimpulan terhadap beragam informasi dari bermacam literatur. Jika kita memaksakan diri mengambil kesimpulan terhadap informasi yang sangat beragam dan berbeda poinnya, maka risikonya adalah kita akan mendapatkan fokus yang ganda, gitu ya. Selanjutnya teman-teman, saya akan perlihatkan pusaka Cawakodi Sakti Mandraguna Kepunyang Kelesa yang dititipkan kepada Pak Sirmana, yang sampai sekarang masih terawat ya, masih dirawat, masih dijaga secara turun-temurun sampai ke tangan Pak Zainuddin. Kamu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat dulu 4 tahun yang lalu, jika bentuknya memang tidak sama dengan kebanyakan
musi aji yang lain ya, baik keris maupun tombak. Ini, ayo lebih maju. Nah teman-teman nggak pernah lihat kan pusaka sepuh orisinil yang bentuknya seunik ini. Jiplakannya saja ini nggak ada, apalagi yang orisinil yang menjadi duanya nggak ada. Alhamdulillah pusaka ini terjaga, terawat hingga sekarang ya Pak. Nikah Manabi cuci ya Pak, mau dijamas, mau diwarang. Saya sampean terlebih dahulu cuci ngangku ceruk nipis, bila bersih putih tetap kagaulah kecompok ulu tukang barang, ulu tukang jamas. Punten Pak Manabi omposan menapa, insyaallah lakunya dengan cara terbaik. Nah, supaya gula oleh peranan juga dalam merawat pusaka yang diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai pusaka Calok Putih yang dititipkan oleh Kek Desa kepada Pak Sirmana Bu itu Sambian. Demikian teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.